Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Melisa Mintarja. Saya salah satu mahasiswa dari Unika Atmajaya. Nomor induk mahasiswa saya adalah 2019-0355-00004. Hari ini saya akan melakukan percobaan mengenai perubahan wujud benda oleh kalor dan perubahan suhu benda yang diakibatkan oleh kalor. Tujuan pembelajaran hari ini adalah 1. Peserta didik memahami pengertian kalor. Kedua, peserta didik mengetahui manfaat kalor. Ketiga, peserta didik bisa menyaksikan secara langsung percobaan kalor dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga, peserta didik mengetahui bahwa kalor dapat mempengaruhi wujud benda. Dan yang kelima, peserta didik mengetahui bahwa kalor mempengaruhi suhu benda. Pengertian kalor. Apa sih kalor itu? Kalor merupakan energi panas yang berpindah dari suatu benda yang bersuhu lebih tinggi ke benda yang suhunya lebih rendah. Perpindahan kalor juga dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya memasak air di atas kompor menggunakan wajan. Contoh seperti itu merupakan contoh perpindahan kalor. Masih ada banyak perpindahan kalor yang dapat kita saksikan dan kita buktikan. Saya akan memberikan beberapa contoh perpindahan kalor sesuai dengan jenisnya. Pada percobaan pertama, saya akan menjelaskan percobaan kalor konduksi. Kalor konduksi merupakan perpindahan kalor tanpa disertai oleh perpindahan partikelnya. Ini artinya, ketika saya memanaskan sesuatu, benda tersebut hanya menaikkan suhunya saja, tapi tidak merubah bentuk bendanya. Alat dan bahan yang saya gunakan pada percobaan kali ini adalah sendok dan juga lilin. Langkah pertama, lilin akan saya nyalakan. Lilin yang sudah menyala akan saya dekatkan dengan sendok selama beberapa detik. Saat ini bisa kita rasakan bahwa perpindahan panas dari lilin akan merambat melalui sendok ini. Hal ini juga dapat kita saksikan ketika kita menyeduh teh atau susu. Ketika kita mengaduk teh yang ada pada gelas menggunakan sendok, akan terasa bahwa sendok terasa panas. Ini merupakan perpindahan konduksi. Perpindahan kalor berikutnya adalah perpindahan kalor secara konveksi. Perpindahan kalor secara konveksi merupakan perpindahan kalor yang disertai dengan perpindahan partikel-partikelnya. Pada contoh kasus bisa kita ambil contoh dari matangnya air mendidih yang dipanaskan. Nah, sekarang saya akan membuktikan perpindahan kalor secara konveksi. Alat dan bahan yang saya perlukan dalam percobaan kali ini adalah margarin, sendok besi, lilin, dan juga korek. Korek ini sudah saya gunakan untuk menyalakan lilin. Dan selanjutnya saya akan menunjukkan percobaan konveksi. Sendok besi telah dipanaskan. Saya akan meletakkan margarin yang masih padat ke atas sendok. Dapat dilihat margarin masih padat. Lalu ketika dipanaskan, margarin mulai mencair. Bisa dilihat margarin mulai mencair karena terkena panas dari lilin. Ini menunjukkan bahwa perpindahan kalor secara konveksi mampu merubah wujud bentuk benda. Selanjutnya, percobaan ketiga adalah percobaan kalor radiasi. Percobaan kalor radiasi adalah perpindahan kalor tanpa menggunakan zat perantara. Di sini saya hanya menggunakan lilin yang sudah menyala.
dan saya akan meletakkan tangan saya dekat dengan lilin seperti ini. Selama beberapa detik ke depan, kita akan bisa merasakan bahwa zat kalor yang ada pada lilin merambat kepada tangan saya. Hal ini juga bisa kita rasakan atau kita saksikan ketika kita menjemur baju di siang hari. Panas matahari merupakan perambatan radiasi kepada baju sehingga baju-baju yang kita jemur menjadi kering. Kesimpulan dari percobaan kalor yang telah saya lakukan adalah kalor begitu memberikan banyak manfaat bagi kehidupan kita. Kita juga jadi mengetahui seperti apa perpindahan kalor di kehidupan kita yang nyata dan melihat secara langsung seperti apa perpindahan kalor itu. Kalor juga bisa dibuktikan bahwa kalor itu mampu menaikkan suhu suatu benda dan kalor juga mampu merubah bentuk suatu benda. Demikian penjelasan saya dan eksperimen yang setelah saya lakukan. Atas perhatiannya, terima kasih.